Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, saat telah berada di bulan Rajab, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dibaca sebanyak-banyaknya di sepanjang bulan Rajab adalah membaca istighfar. Menurut para ulama, bulan Rajab adalah bulan istighfar, yakni bulan yang dianjurkan di dalamnya memperbanyak membaca istighfar. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus dalam kitab Kanzun Najah was Surur menyebutkan kalam para ulama tentang hal ini. Qalal ulama'u Rajabun syahrul istighfar wa sya'banu syahrul sholati ala nabiyil mukhtar wa ramadhanu syahrul Qur'an. Para ulama berkata, bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada baginda Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, ada 10 bacaan istighfar yang bisa dibaca selama berada di bulan Rajab. 10 istighfar ini adalah amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan, amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir, amalan penghapus dosa hampir 100 tahun, amalan agar dimudahkan dalam urusan rezeki, amalan agar kelak husnul khotimah saat ajal menjemput, dan amalan agar kelak masuk surga, tidak disiksa selamanya di alam kubur dan neraka, serta amalan agar kelak di hari kiamat tidak tersentuh api neraka. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang 10 amalan istighfar ini, maka mari simak dan ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, 10 istighfar terbaik yang bisa diamalkan di sepanjang bulan Rajab adalah: pertama, istighfar Rajab. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus dalam kitab Kanzun Najah was Surur menyebutkan bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih, salah seorang ulama terkemuka dari kalangan tabi'in, pernah berkata bahwa beliau pernah membaca riwayat sebagai berikut: siapa saja yang mohon ampun kepada Allah, membaca istighfar pada bulan Rajab pagi dan sore hari dengan mengangkat 2 tangannya sambil mengucapkan Rabbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Maka selama bulan Rajab, mari kita usahakan membaca 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari istighfar ini. Mudah-mudahan kelak kita selamat dari api neraka. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Yang kedua, Sayyidul Istighfar. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus dalam kitab Kanzun Najah was Surur juga menyebutkan anjuran membaca Sayyidul Istighfar selama di bulan Rajab. Beliau berkata, wala tauful an Sayyidil Istighfaril waridi anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa huwa. Dan janganlah melalaikan membaca Sayyidul Istighfar yang telah diajarkan baginda Nabi, yaitu membaca Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus menjelaskan, yukra'u salasan sobahan wa kadzalika masaan wallahul muwafiq. Sayyidul istighfar ini dibaca 3 kali pagi dan sore hari. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Yang ketiga, istighfar Sayyidina Abu Bakar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Sayyidina Abu Bakar pernah meminta kepada Rasulullah agar diajari bacaan istighfar. Lalu Rasulullah mengajarkan sebuah istighfar khusus kepada Sayyidina Abu Bakar, yaitu redaksinya sebagai berikut. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka itu ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, istighfar penghapus dosa 70 tahun. Rasulullah pernah bersabda, minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun. Maka di waktu asar setiap hari selama di bulan Rajab kita bisa mengamalkan istighfar sebanyak 70 kali. Yang paling mudah saja kita baca istighfar pendek Astaghfirullahaladzim sebanyak 70 kali. Dan diistiqomahkan setiap hari agar dosa kita hingga 70 tahun akan bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, istighfar pendobrak pintu rezeki. Habis subuh Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak membaca istighfar pendobrak pintu rezeki, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Redaksinya sebagai berikut. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu dari semua dosa, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Yang keenam, istighfar sehabis sholat. Setiap habis sholat jangan pernah meninggalkan istighfar ini, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, siapa saja yang memohon ampunan kepada Allah sebanyak 3 kali setelah sholat, lalu membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dia pernah lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, istighfar sebelum tidur. Sebelum tidur dianjurkan membaca sebanyak 3 kali bacaan istighfar berikut ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih.
Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang suka membaca istighfar ini sebelum tidur diampunkan dosanya meskipun ada sebanyak butiran pasir. Yang kedelapan, istighfar Sayyidina Ali. Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya menyebutkan sebuah redaksi istighfar paling dicintai Allah bersumber dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, di antara kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah agar diucapkan oleh seorang hamba adalah membaca istighfar ini. Allahumma la ilaha illa anta, Allahumma la a'budu illa iyyaka, Allahumma la usyriku bika syai'a, Allahumma inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, aku tidak menyembah kecuali kepada Engkau. Ya Allah, aku tidak menyekutukan Engkau dengan apapun. Ya Allah, aku sungguh telah zalim kepada diriku sendiri, maka ampunilah semua dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yang kesembilan, istighfar ahli surga. Khusus di hari Jumat ada bacaan istighfar yang khusus, yang balasan membacanya kelak termasuk ahli surga. Redaksinya sangat mirip dengan Sayyidul Istighfar, namun istighfar ini khusus dibaca pada malam dan hari Jumat. Redaksinya disebutkan Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Beliau sebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman, menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hadhil kalimati sab'a marratin fi lailatil jumu'ati famata fi dzalikal yaumi dakhalal jannah. Barang siapa yang pada malam Jumat membaca kalimat zikir berikut ini sebanyak 7 kali, lalu dia meninggal dunia pada siang harinya, maka kelak dia masuk surga. Wa man qalaha fi yaumil jumu'ati famata fi tilkal lailati dakhalal jannah. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari Jumat kemudian meninggal dunia pada malamnya, maka dia kelak masuk surga. Rasulullah kemudian menyebutkan bacaan zikir yang dimaksudkan, yaitu sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasyiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ke-10, istighfar tolak balak. Redaksinya sebagai berikut: Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al-hayyal qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitab Abwaabul Faraj menyebutkan riwayat tentang amalan istighfar penolak balak ini.
Beliau menjelaskan bahwa orang yang suka membaca istighfar ini setiap malam sebanyak 25 kali, maka akan selamat dari segala musibah dan bala bencana. Demikianlah 10 bacaan istighfar yang boleh kita amalkan sesuai kesanggupan kita, khususnya di sepanjang bulan Rajab. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.